warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrofiatul Khariyah dengan NIM 93210859. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ya'lamu alima, yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan maupun menerangkan suatu pengetahuan di bidang tertentu. Menuntut ilmu pengetahuan merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang muslim. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, seseorang bisa ditunjukkan dengan jalan kebenaran sehingga mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku, perilaku, perbuatan mereka maupun perkataan serta ucapan yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Seseorang harus memulai dengan ilmu sebelum beramal. Jadi seseorang harus mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum mereka menerapkan apa yang didapat dari ilmu tersebut. Dalam melakukan pekerjaan, manusia sebaiknya mengetahui ilmunya dahulu dari pekerjaan tersebut agar mereka tidak mengalami kesusahan pada saat itu karena mereka sudah memiliki bekal ilmu. Jadi, mencari ilmu pengetahuan merupakan suatu kewajiban baik umat Islam dan mengamalkannya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang yang dikuasai, maka semakin takut ia akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sendirinya akan mendekatkan diri kepadanya. Manusia harus terus menimba ilmu, baik yang muda, yang tua maupun yang remaja, karena ilmu akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Apabila manusia tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut, niscaya pandangan mereka akan sempit dan cara berpikiran mereka sempit berakibat lemahnya daya juang menghadapi jalan kehidupan yang sangat cepat ini. Karena pada dasarnya kita hidup di zaman yang modern, seperti teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang dapat menerapkan ilmunya pada kehidupannya, karena akan banyak manfaatnya, baik dalam menerapkannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun tingkah laku. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatul Rashidah, NIM 9321088619. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan pendekatan multidisipliner. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu ini sangat banyak sekali, di antaranya yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilmi walau bisyin fa inna talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang artinya, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian hadis yang kedua yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kulli syai'in hatta al-khitani fil bahr. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi pengikutnya. Kemudian hadis yang ketiga yakni Hadatsana Hisham ibn Ammar, Hadatsana Hafiz ibn Sulaiman, Hadatsana Katsir ibn Shinzir, an Muhammad ibn Muthir, an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim
wa wada'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqalladi khanaziril jauhar wal lu'lu wal lahabi, yang artinya mencari ilmu itu fardu atas setiap muslim atau wajib, dan orang yang meletakkan ilmu kepada selain ahlinya maka ia seperti mengalungi babi dengan permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bisa dilihat dari tiga hadis tersebut bahwa di setiap artinya memiliki arti bahwa untuk ilmu itu wajib. Bahkan seseorang itu ilmu itu tidak hanya mengenai ilmu agama juga, tetapi ilmu-ilmu yang lainnya yang setidaknya itu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian dari tiga hadis di atas itu berdasarkan penilaian oleh para kritikus hadis yang dimana terhadap masing-masing perawi hadis ini, maka dapat diketahui bahwa hadis yang yakni yang bersanad yakni yang dari hadis riwayat Ibnu Majah, yakni Ibnu Majah yang bersanad Hisham ibnu Ammar, Hafiz ibnu Sulaiman, Katsir ibnu Shindir, Muhammad ibnu Sirin, dan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ini itu tersebut di atas itu salahnya ini adalah dhaif. Kedhaifannya ini terletak pada Hafiz ibnu Sulaiman karena para muhaddisin atau mencatatnya sebagai perawi yang tidak sikoh, dan ada salah seorang menyebutnya banyak bohong. Bahkan menurut Bukhari, ulama meninggalkannya. Kesimpulannya yakni bahwa kedudukan hadis ini itu berdasarkan sanad hadis tersebut baik yang bersumber dari Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud maupun Abu Sa'id al-Khudri, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis itu tersebut dapat menaikkan peringkatnya menjadi hasan riwayat. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis kewajiban ini dari Anas radhiyallahu an dengan perubahan lafal pada matan, mengganti kata fardhu dengan kata wajib. Kemudian yaitu mengenai pendekatan multidisipliner. Permasalahan dalam proses menuntut ilmu ini pada zaman sekarang itu lebih kompleks dari zaman dulu. Kendala yang ditemuinya itu salah satunya adalah dalam proses menuntut ilmu pada zaman dulu tuh kebanyakan menggunakan metode ceramah. Jadi kita tuh hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz atau ustadzah kita. Dan ini tuh berbeda dengan zaman sekarang. Apabila proses menuntut ilmu itu hanya menggunakan metode ceramah, maka pembelajaran itu tidak akan efektif, dan para pelajar pun juga pasti akan bosan, karena para pelajar zaman sekarang itu lebih senang proses pembelajaran yang dimana itu lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk pelajar-pelajar ini. Sehingga pada suatu penelitian itu seseorang melakukan penelitian di mana dia menyimpulkan bahwa untuk zaman sekarang ini tuh proses pembelajaran yang paling efektif dan agar pelajar itu juga aktif dalam ilmu itu yakni dengan teknologi yang lebih canggih lagi seperti komputer ataupun handphone ataupun laptop, pokoknya tentang teknologi yang lebih canggih, yakni ya seperti itu tadi. Karena itu nantinya akan membuat pembelajaran itu lebih efektif, juga lebih menarik untuk para pelajar. Sedangkan dalam pandangan Islam sendiri ini tuh dengan teknologi itu diperbolehkan selagi itu dapat mendatangkan manfaat. Jadi bisa dibilang untuk zaman dulu dan zaman sekarang ini sangat berbeda sekali ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bintiuk Airunisa dan 93210019. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mewajibkannya menuntut ilmu. Ilmu berfungsi sebagai cahaya yang menerangi setiap jalan orang yang hidup di dunia ini. Bila orang tersebut menuntut ilmu Al-Quran, maka orang tersebut akan terarah hidupnya. Dan bila ilmu
pengetahuan yang ia tuntut, maka ilmu pengetahuan tersebut juga akan menjadi penolongnya nantinya bila diamalkan dan ilmu tersebut barokah. Bila orang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan tidak mau belajar, maka dia akan tersesat di hidup ini. Dia akan tidak memiliki arah dan dia akan memiliki kegelapan dalam hidupnya, yaitu dia tidak akan mengetahui apa yang sedang ia cari. Ketika orang tersebut memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka dia akan memiliki arah hidup yang lebih baik juga. Dia akan berpedoman kepada Al-Quran yang telah ia pelajari dan ia pahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan dan memotivasi umatnya untuk terus memiliki dan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Hadis riwayat Ad-Darmi, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi. Dalam hadis ini ada 3 perintah belajar, yaitu perintah mempelajari ilmu seperti ilmu syariat dan sejenisnya, perintah mempelajari ketentuan-ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan tentang harta warisan, dan perintah mempelajari Al-Quran mencakup untuk menghafalkannya juga. Setelah dipelajari, perintah selanjutnya adalah mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sahabat mempelajari ilmu karena mereka adalah pewaris dan mereka adalah umumnya suatu saat akan wafat, dan dengan adanya tersebut ilmu akan menolongnya dan ilmu tidak akan hilang. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca. Membaca merupakan kegiatan yang menghasilkan ilmu pengetahuan juga. Dengan membaca, lalu memahami dan mengamalkan bacaan tersebut, maka kita akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang lebih baik, dan ilmu yang dapat membawa kita ke bermanfaatan. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia membaca sebelum memerintahkannya tersebut untuk bekerja dan beribadah. Dalam Al-Quran dapat dilihat bahwa Allah menyatakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka Adam dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan yang terlebih dahulu agar mampu mengemban amanah dan mengemban kebaikan nantinya di dunia untuk kita pelajari setelahnya. Hal ini dapat dilihat dalam ayat sebagai berikut. Dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 31-33 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah 31-33.
maka begitu dianjurkannya untuk menuntut ilmu. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri langsung menyuruh manusia dan memberikan banyak hikmah untuk kita pelajari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga langsung memerintahkan dan menganjurkan serta memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mengamalkan ilmu. Tidak ada alasan lain di dunia ini untuk tidak menuntut ilmu. Bila kita terhalang oleh ekonomi dan halang selanjutnya, maka sebenarnya kita menemukan jalan, kita menemukan arah yang lebih baik, dan kita pasti menemukan solusi yang terbaik. Maka tidak ada yang memberatkan ketika kita ingin berniat bersungguh-sungguh dan kita ingin benar-benar menuntut ilmu. Sekian penjelasan tentang kewajiban atau alasan menuntut ilmu. Akan diteruskan oleh sahabat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Diwan, yaitu barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Maksud dari nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan itu bisa diraih dengan melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Diwan itu menjelaskan tentang syarat tersebut. Yang pertama adalah kecerdasan. Dalam menuntut ilmu, kecerdasan adalah faktor pendukung utama. Kecerdasan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kecerdasan yang diberikan Allah, kemudian yang kedua kecerdasan yang dimiliki karena usaha. Yang kedua, hirsun atau kemauan karena rakus atas ilmu. Maksud syarat ini adalah bahwa seorang yang haus ilmu itu tak akan pernah puas untuk mencari ilmunya. Ketiga, kesabaran. Menuntut ilmu adalah pekerjaan seumur hidup. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran. Kemudian yang keempat, biaya atau bekal. Nah, ini berhubungan dengan materi serta waktu yang dikeluarkan. Dalam menuntut ilmu, biaya adalah hal yang tak bisa dihindari meski itu gratis. Yang kelima yaitu petunjuk atau bimbingan guru. Menuntut ilmu itu alangkah baiknya kita harus memiliki guru. Yang keenam yaitu waktu yang lama. Bahwa menuntut ilmu itu bukannya sekedar sebentar saja, yaitu butuh waktu yang lama untuk mencari ilmu.